Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku kelas 10 baik MIPA maupun IPS di SMA Negeri 1 Dramaga, berjumpa lagi dengan Bapak Yus Muhammad Yusuf. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran dengan membuat video pembelajaran ini, yaitu dengan materi mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian, yaitu bab keempat ya anak-anak. Mohon maaf Bapak bisa memberikan materi ini melalui video pembelajaran dikarenakan waktu bertatap muka terbatas ya. Jadi mohon dimaksimalkan pertemuan ini, video ini silahkan di-download, disimak baik-baik, dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari video pembelajaran ini, yaitu kita bisa mengedepankan kejujuran, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kenapa kejujuran ini sangat penting? Karena kejujuran ini adalah salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika seseorang ini memiliki sifat kejujuran, mempertahankan kejujuran, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mendapatkan keridhaan dari Allah, maka dia akan mendapatkan surga. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ini dia apa saja tujuan pembelajaran kita. Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu membaca dan memahami Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian yang kedua At-Taubah ayat 119 tentang kejujuran. Yang kedua menjelaskan makna isi Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 19. Kemudian yang ketiga kalian mampu membaca dan memahami hadis-hadis yang terkait ya dan mendukung lainnya tentang kejujuran. Yang keempat, nah ini dia, kalian mampu menampilkan contoh perilaku berdasarkan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8 atau Taubah ayat 119 tentang kejujuran. Nah, jadi ini nih yang paling diharapkan. Jadi kita mampu menampilkan perilaku jujur gitu ya setelah membahas materi ini. Baik, nah ini adalah peta konsepnya. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin dari kepribadian ya, yaitu menganalisis Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119, dan hadis-hadis terkait dengan kejujuran. Kemudian kalian bisa diketahui dan diperoleh nilai dari perilaku mulia kejujuran tersebut, apa? Yaitu jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan ya. Jadi ketiga aspek kejujuran ini bisa kita miliki dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, memahami makna kejujuran. Nah, anak-anak kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan jujur itu. Baik, secara bahasa, jujur atau dalam bahasa Arab, jujur itu yaitu dikenal dengan istilah as-sidqu atau sidik, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Makanya as-sidqu itu atau sidik adalah salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia yang paling jujur, hidupnya jujur, perkataannya, perbuatannya, dan mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau seluruh para nabi itu berkata bohong, begitu ya. Nah, termasuk kejujuran para nabi adalah dalam hal bercanda. Ketika Rasulullah SAW bercanda pun itu tidak pernah berbohong.
Maka saking jujur-jujurnya Rasulullah SAW, musuh pun itu percaya kepada Nabi, dan Nabi tidak pernah berbohong, sampai-sampai musuh pun percaya kepada Nabi, ya kan? Nah, baik. Nah, kemudian lawan dari jujur yaitu al-kidbu. Artinya al-kidbu ini adalah dusta atau bohong. Nah, dan mustahil seluruh para nabi dan rasul itu memiliki sifat al-kidbu, berdusta atau berbohong. Nah, secara istilah yang dimaksud dengan jujur atau asidku itu bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, jadi secara bahasa atau secara istilah, jujur atau asidku ini bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan apa yang diperbuat. Ketika seseorang berkata A, kemudian dalam perbuatannya B yang dilakukannya, yang diucapkan A, yang dilakukan B, maka seseorang ini tidak dikategorikan jujur. Maka harusnya bagaimana? Ketika dia berkata A, maka B pun harus dilaksanakan. Maka A harus dilaksanakan. Ketika dia meyakini atau mengatakan bahwa sholat itu hukumnya wajib, maka seseorang ini dia akan konsisten dalam melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang berkatakannya. Ketika seorang ini mengatakan bahwa sholat ini wajib, ya, menginformasikan kepada teman-temannya, kepada saudaranya sholat ini wajib, tetapi dia malah tidak melaksanakannya. Seorang ayah mengatakan sholat itu wajib, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, malah nyuruh-nyuruh aja ke anaknya, ayo nak sholat, dia tidak melaksanakannya. Nah, maka hal seperti ini adalah tidak jujur, ya. Kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, maka ketika dia menyampaikan informasi harus sesuai dengan kenyataan. Ketika apa yang disampaikan ini tidak sesuai dengan yang menjadi kenyataannya, maka dia dikategorikan tidak jujur, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Nah, jadi dalam ketegasan, kemantapan hati, meskipun rasanya berat, tetapi yang namanya kebenaran itu harus disampaikan, gitu ya. Ketika seseorang ini di dalam hatinya tahu bahwa sesuatu ini yang benar ini adalah benar, tetapi dia malu untuk menyampaikan dan dia takut, maka dia dikatakan tidak jujur, ya. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan jujur ini sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Baik, Nana. Kemudian yang kedua adalah pembagian sifat jujur. Nah, Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar atau sidik menjadi sebagai berikut, dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau kehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amalia. Lalu apa saja sih yang dimaksud dengan jujur-jujur tersebut? Yang pertama adalah jujur dalam niat. Kita akan bahas satu persatu. Jujur dalam niat atau berkehendak yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia atau ini adalah jenis jujur dalam niat. Nah, maka penting sekali anak-anak agar segala sesuatu yang kita lakukan bernilai pahala, maka segala sesuatu tersebut harus kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, karena keridhaan Allah ini akan mengantarkan kita kepada derajat kemuliaan. Nah, contoh kita belajar agama, apalagi ini belajar agama. Kalau tujuan kita belajar agama ini niatnya adalah mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, maka
ketika dia berniat seperti itu, keluar dari rumah itu sudah mendapatkan pahala. Ya, ketika belajarnya mendapatkan pahala, menggugurkan dosa, bahkan ketika meninggalnya pun itu sudah mati syahid. Anak-anak, belajar matematika, niatkan belajar matematika itu adalah karena Allah, bukan karena paksaan yang lain. Niatkan belajar matematika itu untuk mendapatkan ridho Allah, untuk agama. Apakah ada nyambungnya belajar matematika dengan agama? Jelas ada. Bukankah dalam agama ada tentang ilmu faraid, yang mana di dalamnya ada masalah hitung-menghitung, perhitungan? Bukankah dalam agama ada tentang zakat mal, ya, yang mana di dalamnya itu sangat membutuhkan sekali adalah hitung-menghitung. Maka ilmu menghitung ini ada dalam matematika. Maka niatkan, orang yang belajar matematika, niatkan untuk agama, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar bahasa Inggris umpamanya, niatkan untuk agama, niatkan untuk berdakwah. Saya belajar bahasa Inggris ingin berdakwah, menjumpai saudara-saudara kita di segala penjuru dunia, yang mana bahasa dunia sekarang ini tidak bisa dipungkiri memakai dengan bahasa Inggris. Jika kita niat belajar bahasa Inggris, mencari ridho Allah untuk menyampaikan agama Allah, maka semenjak kita bismillah keluar dari rumah untuk belajar bahasa Inggris, itu akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar fisika, niatkan untuk mempelajari ilmu agama, ya, karena ya banyak sekali ilmu-ilmu dunia itu diniatkan dengan belajar ilmu agama, itu banyak sekali, ya, nyambungnya begitu ya. Maka ketika kita mempelajari, belajar apapun diniatkan untuk mencari ridho Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita berniat, jangankan mempelajari ilmu dunia, niatnya untuk dunia, tidak ada Allahnya di sana, maka jangan harap kita akan mendapatkan pahala, hanya sia-sia saja. Jangankan ilmu dunia, ilmu agama pun, ketika kita belajar ilmu agama tapi niatnya ingin mendapatkan seseorang yang cantik umpamanya, karena karena permintaan calonnya ingin yang paham ilmu agama, maka dari situ saja sudah salah niatnya. Maka itu adalah tidak dikategorikan jujur dalam niat. Nah, maka oleh karena itu anak-anak, penting sekali dalam jujur dalam niat ini, terutama kita dalam masalah belajar ini perlu. Nah, jangankan yang sifatnya dunia, belajar agama pun kalau diniatkan dunia ini sangat salah, ya. Oke. Itu yang dimaksud dengan jujur dalam niat. Jadi segala sesuatu itu haruslah dikarenakan atau dilandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Apa itu? Yaitu kesesuaian berita yang diterima dengan yang disampaikan. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Nah, anak-anak, maka jujur dalam perkataan atau lisan ini, memang ini banyak sekali yang sering kita lupa dalam menjalankannya. Dan kita dituntut untuk jujur berkata, menginformasikan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang terjadi. Janganlah kita mengatakan sesuatu yang memang itu sesuatu tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Dan sebetulnya ketika kita mengatakan sesuatu yang bukan faktanya, bukankah itu adalah sesuatu yang susah untuk diungkapkan? Makanya dalam jujur itu sebetulnya paling mudah. Kenapa mudah? Karena kita hanya dianjurkan untuk berkata sesuai dengan faktanya. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak dengan faktanya, bukankah itu sesuatu yang sulit, anak? Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau jujur dalam amaliyah. Apa itu? Yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya. Contoh, kita tahu bahwa yang namanya nyontek itu atau perbuatan nyontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur, perbuatan yang
tidak dicintai oleh Allah. Tetapi dalam kenyataannya kita malah nyontek ketika pada saat ulangan, pada saat penilaian. Nah, begitu ya. Nah, maka ketika kita nyontek, maka kita artinya kita tidak jujur dalam perbuatan. Kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kenyataannya kita malah berani korupsi. Uang jajan atau uang SPP yang harusnya umpamanya uang sumbangan dari orang tua untuk diberikan kepada sekolah malah tidak dikasihkan oleh kita. Malah dipakai jajan, malah dipakai naktir teman-teman umpamanya. Maka ini adalah jenis ketidakjujuran dalam perbuatan. Ketika Anda diberikan amanah oleh orang tua, nah tolong sampaikan uang ini untuk dibayarkan biaya sekolah kamu. Tolong sampaikan. Ketika Anda amanah menyampaikan uang itu dibayarkan ke pihak sekolah, maka Anda sudah melakukan jujur dalam amaliyah, dalam perbuatan. Gitu. Paham ya, ya? Nah, maka anak-anak segala sesuatu ini, orang yang jujur ini, maka dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha menugaskan para malaikat, yang mana malaikat ini disetting mengawasi kita semua 24 jam. Tidak ada kata tidur, selalu mengawasi kita. Ya, non-stop. Segala sesuatu yang kita lakukan itu direkam, diawasi seperti halnya CCTV. Maka ketika kita menanamkan hal itu atau disebut dengan ihsan, maka insya Allah kita akan semakin takut dengan Allah dan kita akan melakukan jujur karena Allah melihat kita. Baik. Kemudian berikutnya ini adalah ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 8 dan At-Taubah ayat 119, yang mana ini berkaitan sekali dengan sifat jujur. Baik, Bapak akan membacakannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wallahu a'lam bishawab. Baik anak-anak, silahkan ayat ini diulang-ulang oleh kalian sampai lancar ya. Karena siapa saja yang membaca Al-Quran, satu hurufnya Allah berikan pahala 10 kebaikan ya. Dan ini adalah salah satu penilaian ya, yang mana tujuan pembelajarannya kalian harus mampu lancar membaca Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Baik. Nah, ayat ini anak-anak Al-Maidah ayat 8 ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjadi penegak keadilan karena Allah ya, menjadi saksi karena Allah, menjadi saksi dengan adil ya. Karena nah ini jelas berhubungan sekali dengan yang namanya kejujuran. Nah,
Dan bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jangan sampai kita membenci satu kaum, ya, sehingga dengan kebencian itu kita berlaku tidak adil. Nah, dan kita memang tidak diperintahkan membenci sesuatu tersebut sampai-sampai kelewatan, kebablasan, sampai-sampai kita tidak adil. Maka ketika kita membenci seseorang, dan membenci di sini bukan membenci karena orangnya, tetapi membenci karena Allah, begitu ya. Ya, contohnya membenci karena Allah ini karena contoh ada teman kita tidak pernah sholat, ya, bahkan dia mengganggu orang yang sedang sholat. Nah, otomatis kita kan membenci. Nah, dan membenci di sini adalah bukan membenci karena fisiknya, bukan, tetapi kita membenci karena Allah, kan, karena memang dia tidak melakukan sholat. Nah, di sini maka kita tidak dianjurkan sampai-sampai kita membenci kepada orang tersebut, sampai-sampai kita tidak berlaku adil kepada dia, begitu ya. Nah, bahkan dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, ya, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wallahu a'lam bishawab. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, dari ayat ini jelas Allah memerintahkan kepada kita agar kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, dan kita diperintahkan untuk bergaul, ya, bersama dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Ya. Kenapa bergaul dengan orang-orang yang jujur? Allah merintahkan seperti itu karena seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, setidaknya kejujuran mereka, kebenaran mereka, akhlak mereka itu sedikitnya akan nular kepada kita. Kebaikan mereka akan nular kepada kita. Karena keimanan kita itu, anak-anak, kata Nabi, iman kita itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Bahkan kata Nabi di akhir zaman itu bukan naik turun lagi keimanan seseorang itu, yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran, kata Nabi. Kadang-kala di akhir zaman itu, manusia akhir zaman itu paginya dia masih beriman, sorenya sudah kafir, begitu. Nah, jadi iman kita itu iman suasana. Karena iman suasana, maka carilah teman, ya, yang teman itu bisa membawa kita kepada kebaikan. Teman yang benar, teman yang jujur. Setidaknya kalau kita tersuasana dengan kejujuran mereka, tersuasana dengan ibadah mereka, dengan amalan-amalan baik mereka, maka setidaknya amalan itu akan nular kepada kita. Pepatah bilang, bergaul dengan tukang bunga, setidaknya wangi-wanginya itu ada nempel kepada kita. Atau bergaul dengan tukang parfum, wanginya insya Allah nempel, meskipun kita nggak beli parfumnya. Bergaul dengan tukang besi, ya setidaknya mehong-mehong wae mah dapat kita. Nah, begitupun kita bergaul dengan orang yang jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, bergaul dengan orang yang sering bermaksiat, setidaknya akan nampel, setidaknya akan, meskipun kita tidak bermaksiat, tapi setidaknya orang akan mencap kepada kita bahwa kita ahli maksiat. Karena kepribadian kita, keadaan kita itu tergantung dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, maka kita disebut orang soleh.
kita bergaul dengan orang yang salah, maka setidaknya orang menganggap bahwa kita orang salah. Nauzubillah min dzalik. Oke. Nah, ini ada hadis tentang perintah berlaku jujur ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sidqa wa iyyakum wal kadhiba wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yaklibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Nah, jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran akan menuntunmu kepada kebenaran." Nah, jadi hendaknya kita harus selalu bersikap jujur karena jujur ini akan menuntun kepada kebenaran dan kebenaran akan menuntunmu ke surga. Kalau kita selalu jujur, maka kita akan dikatakan benar oleh Allah dan orang yang benar akan menuntun kita ke surga. Nah, dan senantiasa seorang ini berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang jujur. Kalau kita membiasakan diri jujur, berlaku jujur, maka insya Allah Allah akan mencatat kita sebagai orang yang jujur. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu kepada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Anak-anak, ketika seorang ini berdusta satu kali, maka dia akan terus-menerus ketagihan berdusta. Dan ketika dia berdusta satu kali, dia akan menutupi dusta dengan dusta-dusta yang lain. Ketika dia sudah melakukan dusta-dusta dengan dusta-dusta, maka semakin banyak dusta-dusta mereka. Dan semakin banyak pula cara menutupi mereka dengan kedustaan-kedustaan yang lain. Maka ketika banyak dusta, maka dia akan senantiasa dalam hidupnya terbiasa dengan dusta. Ketika sudah terbiasa dengan dusta, maka Allah pun akan mencatat dia sebagai pendusta dan orang lain pun yang menilai dia akan menganggap dia sebagai pendusta. Dicap oleh Allah dan juga seluruh manusia sebagai pendusta. Dan dalam hadis ini dikatakan, ya, nah, wa innal fujura yahdi ilal jannah. Ketika seorang ini dusta, ia akan menuntun kepada ke neraka. Ia akan menuntun kepada kejahatan. Perbuatan dusta ini akan menuntun kepada kejahatan dan kejahatan akan menuntun ke neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Oleh karena itu anak-anak, kita harus berlaku jujur dan membiasakan diri jujur dari sekarang. Karena ketika seorang ini jujur, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Dan kita akan dipercaya oleh seluruh manusia. Ketika dia berdusta, maka yang namanya manusia ini akan menilai ya dan tidak akan mempercayai dia lagi ketika tahu bahwa dia ini seorang pendusta. Ini sanksi sosial ya, yang memang sanksi sosial ini ketika 1000 kebaikannya, 1 kali dusta, maka manusia ini akan menganggap dia dusta. Seakan-akan 1000 kebenaran ini tidak ada artinya, begitu. Baik. Nah, baik. Jadi kandungan surat Al-Maidah ayat 8 ini sudah dijelaskan tadi. Jadi menurut Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah, bukan karena manusia atau karena mencari kualitas, menjadi saksi dengan adil dan tidak curang. Baik. Oke. Lanjut ya.
Nah, ini contoh kejujuran, bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Bisa kalian buka itu di buku paket halaman 38 ya. Nah, jadi anak-anak, ketika Nabi SAW tadi sudah dibahas bahwa kalau kita ingin melihat orang yang paling jujur, maka lihatlah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling jujur. Beliau ini termaksum atau dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat dusta, dari sifat-sifat tercela. Maka jangankan manusia atau sahabat, musuh pun kepada Nabi itu sangat percaya. Ya, orang kafir pun kalau menitipkan barang-barang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan saking jujur-jujurnya Nabi terkenal dengan istilah al-amin, orang yang amanah, anak-anak. Ya. Maka suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Quraisy, tolong berkumpullah di sini. Berkumpullah kemari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang benderang, kemudian Nabi mengumpulkan ke orang kafir Quraisy seraya berkata, wahai orang-orang kafir Quraisy, seandainya aku mengatakan bahwa di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kita, apakah kalian ini percaya? Maka jawab kafir Quraisy, selama ini kami tidak pernah mendengar engkau berbohong, Muhammad. Dan ketika engkau mengatakan itu, meskipun itu mungkin secara akal bisa dikatakan mustahil, tapi karena engkau ini adalah orang yang sangat jujur, maka kami mempercayai engkau. Bayangkan, orang kafir sampai mengatakan, kami percaya kepada engkau karena engkau tidak pernah satu hari pun atau satu kali pun berbuat dusta. Maka kalau itu yang kau katakan, kami percaya. Ya. Kemudian kata Nabi, wahai orang-orang Quraisy, beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah, karena api neraka itu sangat panas. Karena siksaan api neraka itu aku tidak akan bisa menolong kecuali engkau beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian yang kedua, kisah kejujuran Ka'ab bin Malik kepada baginda Nabi SAW ada di buku paket halaman 41 nih anak-anak. Jadi begini ya, ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh sahabat untuk mempersiapkan, untuk ikut serta dalam perang Tabuk ini. Nah, ada sahabat Nabi yang namanya Ka'ab bin Malik. Pada saat itu, dia dalam keadaan lapang, dia tidak dalam keadaan sibuk. Ya, dan memang pada saat itu, dia ya memang kebun kurmanya juga pada saat itu memang lagi panen-panennya. Mungkin itu salah satu alasan dia tidak ikut dalam perang. Ya. Jadi Ka'ab bin Malik ini lebih memilih tidak ikut perang, tidak ikut dalam mengambil barisan perang. Sehingga karena dia ragu untuk mengikuti perang, akhirnya ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai pulangnya, akhirnya dia tidak mengikuti perang Tabuk. Ya, nah. Tapi tetap karena dia ini merasa bersalah, akhirnya ketika sudah selesai peperangan, maka Ka'ab bin Malik ini menjumpai Rasulullah SAW seraya berkata, dan dengan kejujurannya dia mengatakan yang sebenarnya. Ya Rasulullah, mohon maaf, aku tidak ikut berperang. Kalau tidak salah itu ada 3 orang sahabat juga yang sama-sama tidak mengikuti perang. Kemudian ditanya oleh Rasul, kenapa kamu tidak mengikuti perang? Apakah kamu dalam keadaan sakit? Tidak ya Rasulullah. Dia jujur gitu ya. Apakah kamu dalam keadaan sibuk? Tidak juga ya Rasulullah. Lalu apa yang membuatmu tidak ikut perang? Kata Ka'ab bin Malik, saya tidak ada alasan apa-apa. Hanya saja pada saat itu saya tidak ada alasan yang memang bisa diterima oleh Rasulullah. Ya, tapi pada saat itu dia memang ada sedikit keraguan tidak mengikuti peperangan. Nah, maka oleh karena itu, karena kejujurannya saat itu dia tidak mengatakan
mengada-ngada alasannya, tapi dia mengatakan yang sejujurnya, tidak ada alasan, saya tidak ikut perang saja. Gitu. Maka Rasulullah SAW ya sangat kecewa sekali dengan Ka'ab bin Malik. Akhirnya Rasulullah membiarkan Ka'ab bin Malik, tidak memberikan respon. Ya, maka Ka'ab bin Malik itu seakan-akan dia mendapatkan teguran yang keras, apalagi manusia yang paling mulia, ya kekasih Allah Rasulullah, dicuekan oleh Rasulullah. Ini bagi sahabat ini adalah musibah yang sangat besar. Ka'ab bin Malik terus begitu yang merasa galau karena dicuekan Rasulullah. Mungkin ini adalah buah daripada kejujuran. Meskipun pahit, ya harus ditegakkan yang namanya kejujuran ini. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW dalam rangka menghukum Ka'ab bin Malik karena dia tidak mengikuti perang, sampai-sampai disuruh cerai dengan istrinya. Nah, kemudian selama 50 hari itu Ka'ab bin Malik terus galau gitu ya. Dan sampai-sampai turun ayat bahwa Ka'ab bin Malik beserta 3 orang lainnya ini sudah diterima taubatnya oleh Allah. Maka diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah telah memaafkan beliau, telah memaafkan Ka'ab bin Malik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat. Maka mendengar hal itu Ka'ab bin Malik merasa begitu bahagia, senang. Tidak ada kesenangan melebihi mendapatkan maaf dari Rasulullah, mendapatkan ampunan dari Rasulullah SAW. Dan Ka'ab bin Malik memanfaatkan kesempatan itu. Dia berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan tidak akan absen dalam berperang ketika ada perang-perang lain. Dia berjanji tidak akan absen lagi, melainkan dia akan mengikuti peperangan-peperangan yang lainnya. Nah, anak-anak, dari pelajaran tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa Ka'ab bin Malik jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun pahit, meskipun dia akan mendapatkan resiko. Seandainya Ka'ab bin Malik pada saat itu beralasan yang mengada-ngada, tidak sesuai dengan fakta, mungkin oleh Allah sudah dibinasakan sebagaimana orang-orang Yahudi yang tidak mengikuti perang, ya. Karena Ka'ab bin Malik merasa tahu bahwa seandainya dia mengada-ngada, maka Allah Maha tahu. Maka dia memilih untuk jujur meskipun rasanya pahit. Nah, kemudian ada kisah kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dalam bercanda. Nah, ini sangat menarik sekali anak-anak. Rasul seperti halnya kita bercanda juga. Tapi bedanya, ya kalau kita masuk dalam bercanda kadang-kala tidak terasa. Bercandanya ada diselipi dengan kebohongan supaya orang lain ini merasa tertawa dan sebagainya. Tapi Nabi dalam bercanda pun tetap saja jujur, tidak berbohong. Ini ada dalam buku paket halaman 42, silakan bisa kalian cari. Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk naik unta. Wahai sahabat, ayo naik unta. Silakan naik unta silakan kau naik ke anak unta. Dia kaget sahabat, ya Rasulullah, mana apa yang bisa dilakukan oleh anak unta? Saya harus naik anak unta, apakah bisa? Begitu ya. Kata Nabi, anak unta juga ya tetap saja unta, kan akan tumbuh dewasa. Nah, maksudnya itu candaan Rasulullah kan tidak berbohong. Memang anak unta apa masalahnya begitu? Kan tetap saja itu anak unta akan tumbuh dewasa. Begitu. Jadi maksudnya anak unta teh onta-onta keneh begitu. Nah, gitu ya. Kemudian suatu hari ini ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku seorang perempuan yang sudah tua, nenek-nenek. Aku sering melaksanakan sholat, puasa, tahajud, dan amalan-amalan yang lainnya yang kau perintahkan kepada aku. Apakah nasib aku nanti masuk surga? Kemudian Rasulullah SAW sambil tersenyum, mohon maaf, nenek tidak ada di surga. Begitu mendengar penjelasan begitu, si nenek ini seraya sedih sesedih-sedihnya karena mendengar bahwa dirinya mungkin merasa tidak ada di surga. Nangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah SAW mendekati si nenek tersebut dan mengatakan, nenek, memang di surga itu tidak ada nenek-nenek. Karena
ketika nenek masuk surga, nenek ini akan disulap menjadi bidadari yang cantik, usianya antara 20 sampai 30 tahun. Jadi artinya bukan artinya nenek ini tidak masuk surga. Nenek akan masuk surga dan nanti di surga akan disulap nenek ini menjadi wanita yang muda lagi. Nah, jadi nenek itu menjadi muda lagi. Oh begitu ya, bukan artinya nenek tidak masuk, bukan. Tapi nenek akan menjadi wanita yang muda lagi. Nah, jadi dengan bercanda seperti itu apakah berbohong? Tidak. Memang benar di surga itu tidak ada nenek-nenek. Gitu. Karena setiap nenek-nenek yang masuk surga akan disulap menjadi wanita yang cantik, yang muda, kulitnya menjadi kencang lagi, begitu ya. Oke. Ya. Oke, nah ini anak-anak menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, ini anak-anak yang harus kita lakukan ya. Apa saja anak-anak? Nah, yang pertama meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika kita akan pergi kemanapun. Nah ini nih, kita harus membiasakan diri izin berpamitan kepada orang tua kemanapun kita pergi. Ketika kita berangkat sekolah, apalagi minta ke berangkat sekolah mau menuntut ilmu, minta doanya cium tangan. Itu kebiasaan bagus. Berangkat sekolah, cium tangan, assalamualaikum, pulang, cium tangan lagi. Kalau kita misalkan pulang telat, coba kabarin orang tua dengan WA, dengan SMS dan sebagainya. Jangan sampai orang tua merasa was-was. Begitu, ya. Oke, yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Nah ini, kita harus tahu keadaan orang tua baik dalam segi ekonominya. Ketika kita memiliki keinginan, coba harus sesuai dengan keadaan orang tua. Janganlah kita meminta sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan oleh orang tua, ya. Dan kita harus bersabar dengan keadaan orang tua kita yang mungkin dalam segi ekonominya tidak seperti orang lain, dan kita harus bersabar karena Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita, ya. Dan mintalah segala keinginan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin Allah yang akan mengabulkan segala permintaan kita. Kemudian yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Ketika kita diamanahi untuk atau disuruh untuk belanja, ada kembaliannya meskipun hanya 100 rupiah, 500 rupiah, kembalikan. Karena itu adalah bukan hak kita. Dan itu adalah kalau kita melakukan itu, berarti kita telah jujur dalam bertindak dalam pekerjaan. Karena Allah akan melihat kita, akan meneliti terhadap apa yang kita laksanakan. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Nanti ketika sudah selesai PAS, berikan hasilnya kepada orang tua. Pada saat PTS, berikan hasilnya meskipun hasilnya pas-pasan KKM atau mungkin di bawah KKM. Coba ya, laporkan karena orang tua itu wajib tahu, ya. Dia akan merasa senang ketika anaknya ini jujur, ya. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian. Nah ini dia anak-anak, ketika kita berani dari sekarang tidak memberikan jawaban, tidak nyontek. Anak-anak ketika ujian itu adalah menilai tentang kompetensi kita. Mana mungkin kita akan tahu kemampuan kita kalau seandainya kita tidak jujur dalam mengerjakan soal atau ujiannya. Coba kerjakanlah ujian dengan jujur, tidak nyontek, tidak membuka buku, open book, tidak bertanya kepada Mbah Google. Karena itu adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Ketika melakukan itu kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Ya kita jujur aja. Kenapa kamu terlambat? Macet. Kenapa kamu terlambat? Kesiangan. Ya kalau kamu terlambatnya kesiangan, katakan saja kesiangan. Ya, jangan mengatakan bannya bocor, macet, sebagainya. Karena kalau ketika kalian membiasakan jujur, insya Allah kehidupan kita akan tenang. Ketika Anda bohong,
maka Anda akan menutupi dengan kebohongan lagi. Akan terus merembet kebohongan lainnya. Kemudian yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau guru atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Ya, kembalikan meskipun kalian meminjam pulpennya habis misalkan, ya kembalikan saja. Meminjam penghapus, berani penghapus, jangan, kembalikan saja karena itu bukan hak kita. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Hadir ketika kita diundang karena hukumnya wajib, kecuali kalau kita ada halangan, ya. Yang kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Jangan banyak berjanji. Ketika kita berjanji artinya kita bikin hutang dan tetap akan ditagih. Karena janji itu hutang akan ditagih. Gitu ya. Nah, ketika kita terpaksa berjanji maka katakanlah insya Allah, karena Allah lah yang maha menghendaki. Gitu ya. Kemudian yang 10, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Kita menemukan handphone yang tertinggal di sekolah, di masjid, jangan kita ambil, ya. Berikan kepada yang berwenang. Kalau di sekolah, berikan kepada piket atau ke wali kelas atau ke guru yang bisa dipercaya, misalkan, ya. Kalau kita menemukannya di jalan, berikan kepada polisi atau siapa saja. Janganlah kita mengambil, karena itu bukan hak kita, anak-anak. Ingat, ketika kita mengambil hal tersebut, tidak akan ada keberkahan, tidak ada kemuliaan. Maka yang ada adalah ketidaktenangan. Kemudian yang ke-11, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Ketika kita sudah deal, tawar-menawar sesuatu, janganlah ketika sudah deal dan sepakat kedua belah pihak, jangan sampai berubah lagi. Udah disepakati malah ditawar lagi, itu salah, ya. Ketika kita ada unek-unek masalah harga tidak sesuai dengan keinginan, ayo bisa dalam agama kita diperbolehkan untuk tawar menawar, ya, sampai kedua belah pihak setuju. Kalau Anda masih penasaran, ayo tawar aja terus, gitu ya, sampai keduanya setuju. Ketika sudah deal, maka tidak diperkenankan untuk tawar menawar. Ini rangkumannya, anak-anak. Ya, oke. Dan ini evaluasi yang harus dikerjakan. Silakan kerjakan oleh kalian, ya. Dan kerjakan evaluasinya, dan nanti ada soal yang berkaitan dengan jujur di Google Form, silakan kalian kerjakan. Nah, karena ini adalah nilai yang akan diukur dan dimasukkan ke dalam rapor. Ketika Anda tidak mengisi ini, maka nilainya kosong. Kalau kosong berarti ada nilai yang tidak tuntas, gitu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan setelah ini jangan lupa di-download, di-like, dan subscribe atau di komen. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.